Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para peserta dan pemirsa kajian Islam Virtual Kitab Safinatus Shalah di kajian yang ke-37 bersama saya Haji Ahmad Sholeh Marwadi. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب السيد عبد الله بن عمر بن يحيى الحضرمي رحمه الله تعالى وأدام النفع وعاد علينا على أهلنا على أولادنا وذرياتنا تلامذنا ببركته وبركات علومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بلا حضرة مشايخ وأساتذة معهد بوتة pesantren ومشايخ وأساتذة معهد langitan رحمهم الله تعالى وأدام النفع وعاد علينا على أهلنا على أولادنا وذرياتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak, Ibu hadirin al hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam Virtual Kitab Safinatus Shalah, di kajian yang ke-37 kita akan membahas tentang hikmah perbedaan bilangan rakaat sholat. Kemarin di kajian yang ke-36 kita sudah membahas bagian akhir dari rukun sholat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hikmatu adadi raka'ati shalawatil khamsi asyukru ala ni'ami allati fil hawasil khamsi wa satrul khataya minha. Wa hikmatu adadi raka'ati shalawatul khamsi, adapun hikmah bilangan rakaat salat 5 waktu itu, asyukru ala ni'ami, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur, ala ni'ami, atas berbagai nikmat, allati fil hawasil khamsi, yang Allah berikan dalam panca indera, wa satrul khataya, dan sebagai upaya menutupi berbagai kesalahan, minha, dari kelimanya. Bahwasanya anggota tubuh kita ini yang 5 panca indera memiliki nikmat yang luar biasa. Yang pertama penglihatan, yang kedua indera penciuman, yang ketiga indera perasa, yang keempat indera pendengaran, dan yang kelima indera peraba, yaitu tangan. Kesemua nikmat ini Allah berikan kepada kita. Sebagai ungkapan rasa syukur tersebut, maka kita
wajib mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Dan juga rahasia daripada bilangan rakaat tersebut, mengapa zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh hanya 2 rakaat. Ini hikmahnya akan kita kaji di slide berikutnya. Wa dzalika anna raka'ati subhi thintan li'anna al-lamsa yudrikun nu'umata wal khusyunata farqatani li syukri 'alaihima wa lisatril khotoya minhuma. Wa dzalika, penjelasan hikmah tersebut adalah anna raka'ati subhi, bahwasanya bilangan rakaat salat subuh thintani adalah 2 rakaat. Alasannya apa? Li'annal lamsa, dengan alasan bahwasanya indra peraba yudrikun nu'umata, dapat merasakan kehalusan, wal khusyunata, dan kekasaran benda yang diraba, farqatani, sehingga 2 rakaat itu lisyukri alaihima, sebagai ungkapan rasa syukur dari kedua nikmat tersebut, walisatril khotoya minhuma, dan sebagai upaya menutupi berbagai kesalahan dari keduanya. Nah, ini sholat subuh 2 rakaat, kaitannya dengan indra peraba. Kita meraba benda, yang kita raba ada yang halus, ada yang kasar. Rasa syukur bisa menemukan, bisa merasakan rasa halus, rasa kasar dengan melaksanakan 2 rakaat sholat subuh. Di samping itu pula dosa-dosa yang dilakukan oleh indra perasa tersebut, indra peraba tersebut, ini bisa dihapuskan dengan 2 rakaat sholat subuh. Selanjutnya rakaat zuhur. Wa anna rakaati zuhri arba'ud li'anna syumma yudrikul mashmuma min 4 jihatin. Wadzalika lisyukri ala dzalika wa lisatril khotoya minhu. Wa anna raka'ati zuhri, dan bahwasanya bila rakaat zuhur itu arba'un 4 rakaat. Alasannya apa? Li anna syumma, dengan alasan bahwasanya indra penciuman yudrikul mashmuma, dapat merasakan aroma benda yang dicium, min 4 jihatin, dari 4 arah. Nah, penciuman itu kita bisa mencium dari arah depan, dari arah belakang, dari sisi kanan, dari sisi kiri. Fadzalika, maka sholat zuhur 4 rakaat itu lisyukri ala dzalika, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat tersebut, bisa mencium aroma dari arah depan, dari arah belakang, dari sisi kiri dan sisi kanan. Wa dzalika walisatril khotoya minhu, dan sebagai upaya menutupi berbagai kesalahan dari 4 arah tersebut. Kita bisa berbuat salah dari arah depan, dari arah belakang, arah sisi kanan, sisi kiri, maka sebagai upaya untuk menghapus kesalahan-kesalahan tersebut bisa dengan melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Selanjutnya hikmah bilangan rakaat asar 4 rakaat. Wa anna raka'atil asri arba'un li'anna sam'a yudrikul masmu'a min 4 jihatin. Fadzalika lisyukri ala dzalika wa lisatril khotoya. Wa anna raka'atil asri, dan bahwasanya bilangan rakaat itu arba'un 4 rakaat. Alasannya li'annal sam'a, karena dengan alasan bahwasanya indra pendengaran yudrikul masmu'a, dapat mendengar suara dari min 4 jihatin, dari 4 arah. Kita bisa mendengar dari sisi kanan, sisi kiri, mendengar dari suara dari arah depan, mendengar suara dari arah belakang. Ketika kita sedang menghadap ke arah depan, kita dipanggil orang dari belakang, kita mendengar, maka kita menoleh ke belakang.
kita ada mengarah ke depan, dipanggil orang dari arah depan, ketika kita berdialog, kita bisa mendengar suara dari arah yang datang dari arah depan. Ketika kita sedang mengarah ke depan, ada suara datang panggilan dari sisi kanan atau dari sisi kiri, kita bisa mendengarnya dan kita bisa menjawab segala panggilan atau pertanyaan dari arah-arah tersebut. Maka sholat 4 rakaat asar ini sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, bisa mendengar suara dari 4 arah tersebut. Di samping itu pula walisatri khotoyahu, untuk bisa menutupi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dari 4 arah tersebut. Wa anna raka'atil maghribi thalathah, li anna al-mubasarati min thalathi jihatin, amama wa yaminin wa shimalin, wa la yudriku min wara'in, fadzalika li syukri ala dzalika wa li sadri khotoyahu. Kemudian, mengapa sholat maghrib itu 3 rakaat? Hikmahnya, wa anna raka'atil maghribi, dan bahwasanya bilangan rakaat maghrib salasun 3 rakaat. Li annal mubasarati, dengan alasan bahwasanya objek penglihatan itu min salasi jihatin, hanya bisa dilihat dari 3 arah. Mana arahnya itu? Amama, yaitu dari arah depan, wa yaminin, dari sisi kanan, wa shimalin, dari sisi sebelah kiri, wa la yudriku min wara'in, ia tidak bisa dilihat dari arah belakang. Sebagaimana kita tidak bisa melihat ke arah belakang, yang bisa kita lihat adalah arah depan, arah sisi kanan, sisi kiri. Nah, sekarang ada alat bantu bisa melihat dengan arah belakang, yaitu dengan kaca spion. Orang pengendara sepeda motor atau mobil atau kendaraan-kendaraan apa saja yang kita gunakan untuk bisa melihat apa yang terjadi arah belakang itu dengan kaca spion. Nah, sehingga bilangan rakaat maghrib 3 rakaat ini adalah fadzalika li syukri ala dzalika, maka sholat maghrib 3 rakaat itu dalam rangkaian upaya mensyukuri nikmat Allah, bisa melihat apa objek yang ada di depan, di sisi kiri dan sisi kanan. Walisatri khotoyahu, dan sebagai upaya untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang terjadi dari 3 arah tersebut. Dan yang terakhir, mengapa sholat isya itu 4 rakaat? Hikmahnya, wa anna raka'atil isya'i arba'ud, li anna dzauqa yudriku arba'ata asya'a, al-burudatu wal hararatu wal miraratu wal halawata, fadzalika li syukri ala dzalika wa li sadri khotoyahu. Wa anna raka'atal isya'i, dan bahwasanya bilangan rakaat isya itu arbaun 4 rakaat, dengan alasan li anna dzauqa, bahwasanya indra perasa, yudriku arba'ata asya'a, dapat menemukan 4 rasa. Al-burudata, yang pertama rasa dingin, kita bisa merasakan dingin. Wal hararata, panas. Wal mirarata, pahit. Wal halawata, dan manis. Indra perasa kita itu lidah. Bila kita meminum benda yang dicampur es atau dingin, maka kita bisa merasakan dingin. Kemudian bisa meminum yang panas, kita bisa merasakan rasa panas. Ketika kita meminum atau mengkonsumsi benda yang pahit, bisa kita rasakan pahit. Kemudian ketika kita mengkonsumsi benda yang manis, maka kita bisa merasakan rasa manis. Semua itu nikmat yang Allah berikan dengan alat pengecap kita, yaitu lidah. Fadzalika li syukri ala dzalika wa li satril khotoyahu, sehingga sholat isya 4 rakaat itu dalam rangka ungkapan rasa syukur yang Allah berikan pada indera pengecap kita,
walisatil khotoyahu, dan sebagai upaya untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual yang berbahagia. Selanjutnya kita akan mengkaji fungsi sholat itu apa. Diharapkan dengan demikian maka kita akan termotivasi, tergerak untuk konsisten, acep, istiqomah, dan lebih serius melaksanakan ibadah sholat, karena kita tahu fungsi sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa'lam anna sholata mahallu munajatil abdi li rabbih wa ma'danu musafatihi lahu wa tuhratun lil qulubi minadh dhunubi wasilatun bainal abdi wa rabbih. Wa'lam, perlu diketahui, anna sholata, bahwasanya sholat itu mahallu munajatil abdi, ruang tempat bermunajat seorang hamba li rabbih, kepada Tuhannya. Jadi ketika kita sedang sholat, itu berarti kita sedang bermunajat, berdialog kepada Tuhan kita. Wa ma'danu musafatihi lahu, dan tempat pembersihan diri kepada Tuhan. Wa tuhratul lil qulubi minadh dhunubi, dan tempat untuk menyucikan hati dari berbagai dosa. Hati kita itu sering berpikiran yang negative thinking. Maka dengan sholat kita membersihkan hati kita. Wasilatun bainal abdi wa rabbih, dan sholat itu sebagai media penyambung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Artinya, seseorang yang rajin melaksanakan sholat berarti dia sering menjalin komunikasi kepada Tuhannya. Sehingga tidak heran orang-orang yang rajin menjalankan ibadah sholat, hatinya semakin terbimbing, hidupnya semakin tenang, dan juga dosa-dosanya semakin berkurang, karena dia rajin berkomunikasi, rajin berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penciptanya. Qala Muhammad bin Ali at-Tirmidzi, as-salatu imaduddin wa awwalu syai'in faradahu Allahu 'alal muslimin wa fi sholati iqbalullahi 'alal 'abdi liyaqbalu 'alaihi fi suratil 'abidi tadhallulan wa tasliman wa tabaddulan wa takhassu'an wa takhashu'an wa taraghuban wa tamadduqan. Selanjutnya, salah seorang ulama memberikan definisi tentang fungsi dari sholat itu. Qala Muhammad bin Ali at-Tirmidzi, Syekh Muhammad Ali at-Tirmidzi berkata, as-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Wa awwalu syai'in faradahu Allahu 'alal muslimin, dan hal yang wajib pertama kali Allah tekankan, Allah berikan kepada umat Islam. Wa fi sholati iqbalullahi 'alal 'abid, di dalam sholat terdapat kegiatan tatap muka. Jadi ketika kita berkomunikasi berarti bertatap muka, empat mata antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyaqbalu 'alaihi, supaya apa? Supaya mereka berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala fi suratil 'abid, dalam potret seperti hamba sahaya. Kita ini seperti seorang budak, tidak memiliki diri kita, tidak memiliki materi, karena semuanya milik tuan majikan. Begitu juga kita ini adalah hamba Allah yang sudah semestinya tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memiliki diri kita, tidak memiliki materi. Itu semuanya adalah milik Allah, titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dalam melaksanakan ibadah sholat, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai seorang hamba budak, hamba sahaya milik Allah. Dalam bentuk apa? Tadhallulan, dalam bentuk kehinaan. Dari sisi kehinaan, seperti hinanya seorang budak di hadapan tuan majikannya. Wa tasliman, kepasrahan.
pasrah bongkoan kata orang Jawa. Wa tabaddulan, pengorbanan. Wa takhaddu'an, kerendahan hati. Wa takhasyu'an, dari sisi kekhusyuan. Wa taraghuban, dari sisi kecintaan. Wa tamalukan, dan dari sisi kebergantungan. Hanya kepada Allah kita bergantung, hanya kepada Allah kita berkeluh kesah segala urusan yang menghimpit kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual kitab Safinahus Shalah yang berbahagia. Selanjutnya, bentuk-bentuk kehinaan, bentuk-bentuk kepasrahan, bentuk-bentuk pendekatan diri, kekhusyuan itu tergambar dalam gerakan-gerakan seperti apa? Fal wuqufu tadallulun, wat takbiru taslimun, wat thana'u wat tilawatu tabadzulun, wal ruku'u takhaddu'un, was sujudu takhasyu'un, wal julusu taraghubun, wat tasyahhud tamallukun. Fal wuqufu, sebab gerakan berdiri, tazallulun, berdiri menghadap kiblat, adalah sebuah kehinaan. Kita nggak boleh ngadep kemana-mana, tidak boleh ngadep ke utara, ke selatan, ke timur, semua kita menghadap ke arah yang Allah perintahkan, yaitu ke arah kiblat. Wa takbiru taslimu, kumandang takbir Allahu Akbar adalah sebuah kepasrahan. Makanya kita disuruh angkat kedua tangan, Allahu Akbar, Gusti kula nyerah, kula pasrah, terserah apa yang Engkau berikan kepada hamba. Wasana'u wa tilawatu tabadzulun, pujian dan bacaan Quran sebuah pengorbanan. Waruku'u takhaddu'un, gerakan ruku sebuah gerakan kerendahan hati. Nah, itu kalau orang yang rendah hati, dia tidak penteng kelek, tidak membusungkan dada, tapi dia menunduk, merasa tidak berdaya, merasa bukan siapa-siapa, karena kelebihan, keistimewaan itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasujudu takhasyu'un, dan gerakan sujud adalah sebuah kekhusyuan. Wal julusu taraghubun, duduk antara dua sujud sebuah kecintaan. Jadi orang kalau mencintai seseorang, dia akan betah berlama-lama dengan orang yang dicintainya dan tidak ingin berpisah. Wa tasyahhudu tamallukun, dan tasyahud sebuah sikap kebergantungan. Falyaqbal al-'abdu ila Allah bihadhihi surah, liyaqbal Allah 'alaihim bitarahumi wa ta'attufi wa taqabbuli wa takarrumi wa taqarrubi, falaysa syai'un min amri din a'zamu min as-shalah. Falyaqbal, hendaklah falyaqbalil 'abdu, hendaklah seorang hamba menghadap ilallahi, kepada Allah dalam salat. Hendaklah seorang hamba itu ketika salat menghadap Allah bihadhihi surah, dengan potret seperti ini, dengan penuh kehinaan, ketundukan, kekhusyuan, kecintaan, kebergantungan. Untuk apa? Liyaqbalallahu 'alaihim, supaya Allah akan menemui hamba-hambanya yang sholat dalam kondisi seperti ini dengan apa? Bitarahumi, penuh kasih sayang, wa ta'attufi, penuh kelembutan, wa taqabbuli, penuh penerimaan, welcome, wa takarrumi, memuliakan, wa taqarrubi, dengan pendekatan. Falaisa syai'un min amri din a'zamu min as-salati, karena memang tidak ada sesuatu dari urusan agama yang sangat besar melebihi pelaksanaan atau melebihi perintah salat. Wa'lam anna syarta qabul al-ibadati al-ikhlas, falau 'amila ma'adami ikhlasi lam yanal min Allahi thawaban, wa in sahha 'amaluhu zahiran bistifa'i syuruti wal arkani, fa inna riya'a haramun fi kulli 'amalin. Wa'lam, juga perlu diketahui,
anna syarta qabulil ibadati, bahwasanya syarat diterimanya ibadah al-ikhlasu adalah keikhlasan. Kalau amila, seandainya seseorang melakukan amal ma'a adamil ikhlasi, disertai dengan ketiadaan ikhlas, lam yanal minallahi thawaban, maka ia tidak memperoleh balasan pahala dari Allah. Wa in sahha amaluhu, meskipun amalnya sah, bi zahiran, secara zahir, bistifa'i syuruti, dengan terpenuhinya beberapa persyaratan, wal arkani, dan rukun salat. Meskipun syarat-syarat salatnya terpenuhi, rukun-rukun salatnya tercukupi, tetapi tidak ikhlas, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna riya'a haramun fi kulli amalin, karena sesungguhnya riya diharamkan di setiap perbuatan. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekh Nawawi Banten mengilustrasikan bahwasanya semua peribadatan itu yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaikan sebuah pohon, dan keikhlasan itu adalah salah satu syarat yang penting bagi pohon untuk bisa hidup, yaitu akarnya. Wa qad syabbaha ba'duhum jami' ibadati bi syajaratin matlubin samruha. Wa qad syabbaha, sebagian ulama menyerupakan, ba'duhum, sebagian ulama, jami' ibadati, seluruh peribadatan, bi syajaratin matlubi samruha, bagaikan sebuah pohon yang sangat diharapkan berbuah. Ketika kita menanam pohon, maka kita punya satu harapan bahwasanya suatu saat pohon ini akan berbuah. Meskipun ketika kita menanam itu usia kita sudah tidak lagi memungkinkan untuk bisa merasakan buah dari pohon yang kita tanam, minimal ada satu harapan, hope, bahwasanya buah ini akan dirasakan oleh anak cucu kita. Nah, ibadah yang kita lakukan ini itu ibarat kita menanam sebuah pohon yang kita harapkan pohon itu akan berbuah. Fasyurutu kal uruq wal arkanu ka usuli aghsaniha wal ab'adu ka aghsaniha al kabirati au kal aghsani mutlaqan wal hay'atu ka aghsaniha as-saghirati wa ka arwaqiha awraqiha wal ikhlasu ka thamriha. Fasyurut, maka perumpamaan syarat, kal uruqi, seperti akar. Jadi syarat itu seperti akar. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka pohon itu tidak akan bisa tumbuh, akan mati. Wal arkanu ka usuli aghsaniha. Rukun ibadah diibaratkan bagaikan pangkal beberapa cabang. Jadi ketika pohon itu dia ada tumbuh, dia akan bercabang. Nah, itu rukun itu ibarat sebuah cabang. Wal ab'adu ka aghsaniha al kabirati au kal aghsani mutlaqan. Sedangkan sunnah ab'ad. Jadi dalam sholat itu ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu beberapa amalan sunnah dalam sholat yang bila tidak dilakukan, maka kita dianjurkan untuk menutupinya dengan sujud sahwi. Sunnah abad itu diibaratkan cabang pohon yang besar atau bagaikan cabang secara mutlak. Sunnah abad. Wal hay'atu ka aghsaniha as-saghirah. Sedangkan sunnah hayat itu diibaratkan cabang yang kecil. Wa ka awraqiya, atau seperti dahannya. Wal ikhlasu ka thamriha. Sedangkan keikhlasan itu adalah ibarat buahnya. Nah, kalau pohon itu tidak berbuah, berarti dia tidak ikhlas. Keikhlasan itu berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala tathbutu syajaratun illa bil uruqi wa la yuqalu laha syajaratun illa idza kana fiha awsanu wa idza kasratil awsanu kabura syajaratu wa idza wujida thamruha hasala maqsudut al muttasibu
al-mustabbitu. Fala tasbutu syajaratun, pohon tidak akan kokoh illa bil uruqi, kecuali dengan akar. Tanpa akar pohon tidak akan kokoh berdiri, dia akan mati. Wala yuqalu laha syajaratun, dan tidak bisa disebut sebagai pohon illa idza kana fi aqsalun, tanpa ada cabang. Jadi pohon itu pasti ada cabangnya. Wa idza kasaratil aqsal, dan ketika banyak terdapat cabang, kaburatis syajaratu, maka pohon itu akan menjadi besar. Wa idza wujida samruha hasala maqsudul mustambitu, dan bila ditemukan buah, maka tujuan dari penanam telah berhasil. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian dan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر العظيم استغفر العظيم استغفر العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا حلالا طيبا مباركا في حمدا يافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.